Oke, episode hari ini kita barengan sama Alia Natasha, Certified Financial Planner, dan juga penyusun dan penulis buku Money Bestie. Kita akan ngomongin banyak tentang buku ini. Apa kabar, Al? Good, lo gimana? Baik. Terima kasih udah datang di Gentle Reminder. Lagi sibuk ngapain sekarang? Lagi sibuk, lagi banyak event. Ada plan another drafting a book. Oh really? Iya. Padahal ini baru launching ya? Baru berapa lama nih Nah launching? kalau ini jurnal, yang Oke. satu lagi it's maybe a heavier topics gitu. Oke. I'm gonna call it Economics of Love. Nice, really? Itu final title? Hopefully ya kalau disetujui. Oh, jadi udah dibocorin di sini. Ini draft, siapa tahu ada yang mau publishin, cie. Nah, jadi panggilan buat publisher ada kesempatan nih. Karena buku yang financial journal ini menurut gue sih bisa banget cocok ke across generation, bukan hanya Gen Z aja, kelihatannya sih Gen Z banget ya. Alasannya apa sih kenapa launchingnya justru kebalik nih, jurnal dulu baru buku. Biasanya kan orang bikin bukunya dulu, abis itu ada Iya. experience booknya. Karena based on my experience, terus masukan dari teman-teman, financial books and self development itu banyak. Tapi yang menemani untuk self reflection itu belum banyak gitu. Oke. And one of the thing yang aku inget gitu, aku pengen bikin perjalanan mengenal uang atau memperbaiki uang itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena uang itu adalah salah satu teman, sahabat yang akan menemani kita sampai kita meninggal nanti. Wow, it's so deep. Tapi nggak dibawa ya, setelah meninggal nggak dibawa mati. Tapi nggak banyak yang menyadari kalau kita seharusnya punya a healthier relationship with money. Benar. Karena menurut gue penting banget untuk punya relationship dengan money itu sepositif mungkin. Kalau kita semakin membenci uangnya, ya uangnya nggak bakalan datang ke kita kan. Ya, atau datang dengan cara yang buruk. Benar. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kita akan buka dengan intuitive practice. Oke. Jadi di Gentle Reminder tuh kalau kita ngundang narasumber, gue akan share ada 3 mystery box di sini. Oke. Isinya adalah buku, dan buku ini secara nggak langsung dipilih sama sama tamunya, sama pembicaranya, dan di dalamnya bukunya ini akan memberikan gentle reminder. Oke. Boleh dipilih, kira-kira lo rasain energinya. Yang mana ya? Yang mana? Yang jauh di mata, dekat di hati. Yang mana? Kayaknya yang di ini aja, yang paling dekat. Yang paling dekat. Oke. Oke. Itu boxnya boleh dibuka? Boleh. Boleh diambil, Sekarang isinya banget. buku juga. Boleh tuh, enggak deh. Wow. Apa? Boleh dikasih lihat? This is actually one of the best book yang pernah aku baca. Udah dibaca? Udah punya? Punya. Ah, oke. Tapi aku punya digitalnya. Oke. Sekarang punya fisiknya. Ya, I think buku ini sangat membantu kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mungkin selama ini kita selalu melihat masalah itu sebagai masalah. Tapi di balik masalah itu ada lessons, ada cara yang nggak pernah aku pikirin. Kayak misalnya gitu. Dulu aku selalu berpikir nih ya, finance is about math. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi di salah satu consultation, malah aku disadarin sama klien aku sampai nangis Ki, aku ingat banget. Dia bilang, Mbak ini gak masuk deh menurut aku hitung-hitungannya gitu. Terus dia bilang gini, rezeki itu kadang gak pakai hitungan Mbak gitu. Kadang pakai kalkulator Allah. And that's ada reasonnya kenapa menurut aku I think this book yang aku perluin sekarang aku untuk reread this book. So this is a really good book. Oke. Ini gue harus buka nggak? Boleh. Jadi Boleh harusnya ya? dibuka. Oh harusnya gue buka Salah sebelum satu gue lagi, cerita. nggak apa-apa. Mama. Salah satu part of intuitive practice juga adalah ketika dibuka, ini kan bukunya halamannya banyak banget. Iya. Nanti lo akan pilih random page. Sekarang? Oh sekarang. Mana aja, terus lo coba cari bagian mana yang tiba-tiba kelihatan di mata lo pertama kali. Nah. Oke. Pas banget ya, ini aku bacain. Boleh. Rule 3, halaman 57. Being selfless isn't sanely, it's silly. Jadi menurut aku kadang, to be honest ya,
kita harus selfish. Oke. Karena dengan kadang maksud aku gini loh, kebanyakan orang Indonesia itu susah berkata tidak, susah memiliki boundaries, susah bikin kita punya limitation. Padahal limitation itu yang akan membantu kita menciptakan clear decision. Gitu. Kadang kayak dulu gitu, misalnya aku yang terlalu nurut sama ibuku gitu. Berusaha menyenangkannya, berusaha mengiyakan gitu. Karena aku pikir that's a good way untuk menjadi seorang anak gitu. It's a good, tapi ada kalanya ketika kamu sudah cukup dewasa, you make your own decision for your own. Karena dari situ aku belajar kayak, oh kok keputusan-keputusan ini banyakan dipilihin mama ya gitu. Dan ketika keputusannya tidak berjalan, aku menyalahkan mama. Padahal ketika keputusan itu aku iakan, aku juga agree untuk seharusnya mengambil konsekuensi itu. Ada contoh yang mau di-share nggak kira-kira apa sih yang akhirnya lo berhasil being selfish, ternyata keputusan itu membawa lo ke sesuatu yang lebih baik? Resign dari multinational karir. Relate nggak? Sangat relate. Karena itu pasti susah banget kan. Itu Yes. kalau nggak being selfish, lo nggak akan bisa punya keberanian untuk bisa jump out from the company gitu kan. Betul. Itu salah satu keputusan yang menurut aku nggak selfish, tapi I stand up on my own. Ketika itu usiaku udah 32 tahun. Enough time, dewasa untuk bertanggung jawab dengan segala macam konsekuensinya. Tapi semua orang itu mempertanyakan, kenapa gitu. Karena at that time, sejujurnya yang aku pengenkan adalah punya anak kedua. It is now or never gitu. Dari segi kesehatan, dari segi kesiapan, dan I think di situ aku berpikir I cannot have it all. Karir udah, financially udah, income udah gitu. Dan keputusan terbaik itu bisa dibikin kalau kamu punya tabungan. Jadi resign and walk away dari corporate life itu aku bisa lumayan tenang karena aku punya tabungan. Jadi tetap harus mindful, nggak bisa reckless juga ya. Yes. Oke, salah satunya adalah tabungan. Sering kali gue dengar kalau misalkan dari CFP, Certified Financial Planner, kita boleh taruh aja, adalah lo harus nyiapin dana darurat. Ya. Lebih penting mana sih tabungan sama dana darurat sebenarnya? Sebenarnya menurut aku sama. Cuma kalau kategorinya tabungan, prioritasnya kerasa kurang. Karena sebenarnya dana darurat adalah tabungan yang harus siap sedia kapanpun kamu bisa ambil ketika keadaan darurat, that's it. Cuma ketika kita mengkategorikannya dana darurat, berarti itu memang didedicated untuk kondisi darurat. Sedangkan tabungan it's just a regular aja, oh ada di situ anytime bisa dipakai. So yang membedakan itu adalah intentionnya. Kapan sih aku boleh menggunakan tabungan? Yes, dana darurat dipakai untuk keadaan darurat. Oke. Sebelum kita mulai, gue rapihin dulu. Ini nggak boleh tahu ya buku yang lainnya apa. Oke. Sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang lagi banyak ditanyain di media sosial, terutama netizen Gen Z. Ya. Kalau kita lihat Gen Z kan mereka sebenarnya lebih, kalau secara marketing ya, mereka lebih mengedepankan tentang experience. Jadi makanya mereka mungkin nggak begitu terlalu peduli terhadap tabungan. Yang penting kalau misalkan habis gajian ya beberapa disisihin, tapi kalau mereka bisa mencari sesuatu yang bikin mereka happy, mereka experience sesuatu, liburan atau misalkan nonton konser dan lain sebagainya, itu mereka akan dahulukan. Yes. Tapi banyak juga dari mereka pengen dapetin uang mungkin 100 juta pertama, 1 miliar pertama, itu menjadi mimpi mereka. Gimana sih menurut lo caranya yang paling realistis untuk mencapai 100 juta, habis itu mungkin perjalanan menuju 1 M. Jujur 100 juta pertama aku itu didapat dari gaji yang aku sisihkan. Literally dari kerja, bukan dari cuan, bukan dari investasi. Itu beneran tabungan yang aku kumpulkan bertahun-tahun. Jadi kalau kamu tidak menyisihkan sesuatu, angka besar itu gak pernah nyampe. If you cannot manage in a small amount, kamu gak akan pernah bisa manage in a big amount. Jadi 100 juta pertama yang aku alamin adalah setiap bulan aku auto debit.
dan punya tabungan. Tapi habit menabung itu udah aku punya dari aku SD. Menyisihkan sebagian uang jajan dari Rp500, Rp1.000, sehingga berapapun uang yang aku punya, yang aku kasih, aku sudah terbiasa menyisihkan. Dan jujur 100 juta pertama itu didapat dari tabungan, kerja, komisi, bantu-bantu jualan, dan bonus gitu. Mungkin agak beda dengan Gen Z sekarang karena mereka udah terpapar literasi financial digital jauh lebih cepat gitu. Oke. Kemudian seberapa realistis dari 100 juta dimultiplikasi menjadi 1 miliar dan seberapa cepat biasanya? Cepat atau enggak itu tergantung season, tergantung soalnya gini. Kita tuh nggak bisa nyamaratain personal finance one size fits all. Ada orang yang 100 jutanya bisa cepet banget, less than 3 years, bisa compounding karena tidak ada beban keluarga. Dia fokus untuk membangun dirinya. Jadi ketika 100 juta udah tercapai, itu kan berarti kita udah setting di earning income yang sangat stabil. Menuju 200 juta atau 300 juta, yang harus di level up itu adalah investment knowledge. Gimana caranya 100 juta ini bisa bekerja lebih. Nah, karena dulu aku kerja di bank di bagian wealth management, aku sangat erat melihat pertumbuhan uang-uang orang kaya lah gitu. Tahun 2010 itu ketika aku bekerja, zaman itu ekonomi Indonesia lagi in a very growing position, strong. Setiap tahunnya banyak reksadana yang secara positif menghasilkan 20 ataupun 30%. Belum sebanyak sekarang bahkan ya kan. Cuma yang membedakan ketika itu adalah accessibility. Orang yang bisa beli reksadana itu minimal beli reksadana 10 juta Ki. Jadi untuk kaum-kaum new jobbers kayak aku zaman dulu susah. Tapi sekarang reksadana itu bisa dibeli dari 50.000. Cuma bedanya sekarang kebutuhan dan notifikasi gangguan itu lebih banyak. Jadi ketika aku melihat cara membuat orang bekerja salah satunya adalah dengan growing the money lewat reksadana 30-20%. Can you imagine gitu, mereka punya 500 juta, diem aja 30%, jadi 150 juta. Tapi in this situation, yang pertama kalau kamu mau lakukan, kamu cek dulu, are you willing to take the risk? Karena semua investment itu ada risknya. Yang kedua, modal ini dibutuhkan dalam jangka waktu berapa lama? Apakah untuk short term? Kalau short term lebih baik tidak. Karena yang aku lihat biasanya mereka punya eligible cash tuh 1-2 tahun. Dan yang ketiga, paling susah itu adalah disiplin monitoring. Karena once in a while ada masa di mana aku ngelihat kayak reksadana aku tahun ini naik nih 50%. Wah, tahun depan bisa naik berapa ya? Begitu tidak aku take profit, tahun depannya ternyata market buruk gitu, aku malah minus. So that 3 simple step seharusnya bisa membantu kamu kerangka untuk mengakumulasi dan grow your investment gitu. Dalam proses untuk mencapai suatu target finansial kan nggak selamanya mulus ya. Karena gue sendiri juga ngalamin ketika market crash ya secara floating loss-nya juga tinggi. Yes. Kalau lagi jelek ya nggak bisa kita hindarin gitu. Betul. Jadi along the way selalu ada, nggak selamanya bahagia gitu dalam proses kita mencapai financial freedom, financial goals. Kalau lo sendiri berdasarkan ketemu dengan beragam macam clients, gimana tuh ngebalance antara tetap mau ngejar financial goals, tapi kitanya juga tetap konten gitu? Jujur aku bikin goals aja tiap tahun. Apa yang mau diprioritasin tahun ini? Karena I cannot have it all. Itu udah hukumnya lah gitu. Ketika kamu mengejar sesuatu yang jauh lebih tidak pasti, kamu akan lebih capek. Dan COVID itu mengajarkan aku jauh lebih bijak dan lebih realistis. Untuk orang yang dulunya selalu ngejar target, ternyata ada waktunya kita kalah dengan target yang pengen kita capai. And say to yourself, it's okay. Mungkin ini waktunya kamu bebenah di hal yang lain.
Jadi setahun sekali aku sama suamiku itu kita duduk and make a life audit lah gitu. Kita next year mau ngapain ya gitu. Kita next year punya kondisi keuangannya akan seperti apa ya gitu. Karena along the way di masa COVID, di masa ekonomi yang uncertain gini, jujur ngebakar tabungan tuh selalu ada. Sedangkan financial freedom kita masih mau mencapai. Tapi mungkin uang-uang yang tadinya udah kekumpul harus kepake. Seems like kepake terus. Nah, belajar untuk uang yang kamu punya, ini ada intentionnya apa. Jadi ketika misalnya oke, kita mau ngumpulin nih 100 juta, tapi buat apa? Nah, itu akan mencegah kita, melimit diri kita untuk lebih berhati-hati dalam menggunakannya di luar itu. Jadi start everything dengan intention. Kalau memang intention kamu 100 juta rupiah gitu. Dulu sih aku lebih baik punya uang daripada ngejar pengalaman. Nah, tapi kan generasi yang sekarang tidak seperti itu. Aku lebih baik rich in life in my 20s and settle nanti di 30s. Yang susah itu adalah kalau nggak mau settle. Jadi it's okay kalau kamu sekarang mau merasakan kebebasan itu, tapi bersiap dengan konsekuensinya. Dan susahnya gini, dengan sosial media yang sangat mengeksplor semua kehidupan orang, rasanya tuh kayak cuman ngintip ke tetangga. Your life seharusnya juga jadi my life. Nah, sedangkan aku selalu bilang, uang yang kamu punya ini seharusnya pantas dengan hidup yang kamu hidupi. Tapi orang tuh suka merasa aku berhak punya lebih, tapi mereka tidak mau menjalankan konsekuensinya. Makanya aku juga bilang, kalau kamu mau naik level finansial, yang harus pertama naik adalah level mentalitas. Sedangkan mentalnya masih mau cari travel, experience, concert gitu. Ketika mental kamu ada di situ, uang kamu akan perginya ke sana. Tapi ketika level mentalitas kamu, aku mau rumah pertama gitu. Then your money should goes that way gitu. Oke. Sekarang gue mau sedikit ngulik tentang si Money Bestie ini. Dari sekian banyak yang tadi lo omongin, ngomongin tentang audit, ngomongin tentang goals. Gimana jurnal ini bisa ngebantu kita semua? Oke. Jadi gini, aku boleh buka ya. Salah satu hal yang ternyata aku dapat banyak DM lah gitu ya. Jadi ternyata dari buku ini yang aku banyak dapat respons adalah Money IQ dan Money EQ. Ya. Apakah itu? Oke. IQ ini adalah intelektualitas kita. Knowledge kita tentang keuangan seperti apa, teori-teorinya seperti apa, tapi ternyata yang bisa menyukseskan ataupun menggagalkan kondisi keuangan kita adalah emotionalnya, the EQ itself. Jadi money itu nggak tentang seberapa jago kamu hafal teorinya, bikin portofolio alokasinya, tapi seberapa kamu bisa mengontrol your own emotion. Dan buruknya di Indonesia itu banyak money relationship itu justru lahir dari parenting. Dan parents zaman dulu lebih mengajarkan, kamu tuh nggak tahu ya, mama tuh susah payah cari uang. Kamu nggak tahu ya, ini harganya. Selalu kita diajarkan uang dari rasa takut, sumbernya rasa takut gitu. Sedangkan kita seharusnya mengajarkan keberanian, harapan, dan kepercayaan diri untuk membangun kalau kita bisa menghasilkan. Kamu adalah sumber motivasi mama loh untuk mencari uang. Kamu tuh mama perjuangkan agar kamu bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. So I think Money IQ dan EQ itu konsep yang ingin aku kenalkan. Karena percuma kamu hafal teori economics, finance dan lain-lain, tapi kamu tidak bisa mengontrol emosi. Sama halnya kayak lo sering dengar gak sih kayak, iya banyak loh di sana orang high education, gajinya gede, tapi tetap aja masih ngutang, masih nggak punya aset, nggak punya tabungan. It's because
they don't know the intention, the priority, and how to control their emotion. Salah satunya emosi yang dialami oleh tipe seperti itu adalah validasi. Nah gue jadi tertarik ketika tadi lu bilang orang tua lo cara mengajarkan financial atau orang tua kita semua biasanya menakut-nakuti tentang uang. Gimana kalau lo sendiri ke anak lo umur berapa aja sekarang? Anak gue umur 11 sama 7. Nah itu kan lagi banyak maunya kan, misalkan tiap weekend pasti mau ini, mau belanja ini, minta beliin ini. Gimana cara lo menularkan positive values tentang uang ke mereka? Sebenarnya di saat ini aku belum mengajarkan terlalu strict. Tapi yang aku pengen ajarkan ke mereka adalah melalui lomba. Jadi aku beberapa kali ngikutin anak aku lomba. Di situ mereka mengenal dirinya sendiri kalau mereka harus berjuang. Karena untuk mendapatkan uang prosesnya adalah perjuangan. Dan dengan mereka memperjuangkan ya, ikut lomba, gue ikutin lomba piano. Yang untuk perform mungkin tampil cuma 1-2 menit. Tapi persiapan dan prosesnya itu 3-6 bulan dan mereka harus tampil. So they need tampil itu menurut aku adalah cara aku mengenalkan ke mereka. Mereka harus bertanggung jawab dengan proses perjuangannya. Salah, benar, gagal, seberapa mereka mau memperjuangkan proses itu. Karena kalau mereka tidak mengenal proses, mereka nggak akan pernah mau berjuang. Dan ketika pengumuman kalah dan menang, mengajarkan untuk mereka tahu sepandai-pandainya aku di satu kelompok di depan ibu ayahku, ternyata aku bukan pemenang. Belajar untuk menang dan kalah itu adalah untuk melihat dunia kamu itu luas. Kompetisi itu memperlihatkan competition di luar tuh seperti apa. Dan baru aku mengenalkan apapun prosesnya, apapun hasilnya, baru mereka bisa mendapatkan reward. Jadi kalau uang jajan memang aku budgeting. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka harus melalui proses rewarding itu. Ya gue jadi inget sih salah satu anak gue ada ekskul wirausaha namanya di sekolahnya. Dan mereka wajib untuk kayak intern. Waktu itu usia dia berapa ya? Mungkin kelas 1 SMA kayaknya ya. Kemudian dia harus intern di salah satu coffee shop. Dan dia tuh ngerasain tuh selama 30 hari kerja, berdiri, nganterin makanan dan minuman. Ketika dia dapat reward berupa gaji yang mungkin gak seberapa ya buat kita anak intern kan gajinya gak gede. Itu akhirnya membuat dia lebih menghargai uang. Dan akhirnya dia jadi tahu tuh, oh ya kalau mau beli ini gak bisa asal minta aja karena uang itu susah untuk dicari. Dan itu kayaknya lebih masuk ke kepala mereka dibandingin kita bilang cari uang itu susah, uang itu harus kita simpan dan lain sebagainya. Ketika mereka benar-benar turun langsung ngerasain cara mencari uang itu sesusah itu. Akhirnya dapat kesadaran lah. Menurut gue sih itu salah satunya. Tapi kalau anak umur 11 tahun mungkin masih belum bisa kali ya. Masih susah. Dan sedikit cerita, si anakku yang 11 tahun ini pernah dibully masalah bekal. Jadi jujur, urusan uang jajan buat si 11 tahun ini agak fleksibel. Karena jadi ada masa di mana kita bawain dia bekal, dia pun tidak mau makan bekalnya. Dan pulang dia kelaparan. Di saat itu aku juga merasa feel guilty. Kalau aku tetap membudget sebenarnya gak cukup. Karena dia punya rasa trauma itu dengan bekal. Jadi kadang aku ekstrain, kadang aku lebihin. Nah ini pelajaran juga, finansial aku itu tidak bisa one size fits all. Karena ada rasa trauma buat anakku yang ternyata aku mendingan jajan daripada bawa bekal gitu. Sedangkan sebenarnya bekal itu untuk menghemat kan tujuannya. Tapi aku tahu trauma itu mahal Ki. Rasa trauma itu tuh jauh lebih mahal. Jadi gimana caranya paling tidak waktu itu aku memaksa paling tidak dia mau makan dulu deh gitu. Gak apa-apa dia jajan, gak apa-apa dia gak bawa bekal, gak apa-apa dia belum bisa menghemat sebagaimana seharusnya. Jadi prioritasnya adalah dia mau makan dulu di sekolah.
Jadi kalau misalnya dari cerita ini sebenarnya selain orang tua, sekolah juga punya pengaruh yang besar ya terhadap Lingkungan. lingkungan ya. Nggak cuma sekolah ya, sama lah kayak misalnya dulu kita kerja gitu kan, semua orang turun gitu Kita bawa jajan bekal gitu gitu ya. ya, kita bawa bekal, aduh Nggak asik banget sih nih, Han. FOMO banget nih, mereka ngomongin apa nih gitu. Iya lagi bener, kalau kita ketinggalan juga kan cerita-cerita yang lagi diomongin ketika lagi lunchtime. Jadi kadang menurut aku live audit itu perlu. Ada kejadian apa sih yang membuat kamu memang harus mengeluarkan extra budget gitu. Nah, balik lagi ke Gen Z. Mereka kan mungkin secara penghasilan terbatas, mereka suka dengan mencari pengalaman. Ujung-ujungnya mereka ngutang, Oke. pay later, pinjol dan lain sebagainya. Gimana persepsi lo, pandangan lo tentang utang di usia yang masih produktif, tapi mungkin juga punya kebutuhan yang banyak? Sebenarnya kalau secara utang sih it's okay, karena banyak orang berutang kejebak sesuatu. Tapi kalau itu menjadi bagian dari gaya hidup sih it's a very big no. Karena yang namanya gaya hidup kita nggak tahu kapan kelarnya. Jadi pertanyaannya, kalau kamu berhutang untuk gaya hidup kamu kapan bisa ngelunasinnya? Terus buy now, pay later. Sebenarnya konsep ini tuh hampir sama konsep credit card. Cuma nggak semua orang itu bisa memiliki akses ke credit card, banyak yang bisa mengakses ke BNPL ini. Nah, susahnya, saking mudahnya aksesnya, lalu terpikir kenapa enggak? Kenapa semua orang pakai, kenapa gue enggak? Pertanyaannya, kamu mau punya apa di dunia ini? Apakah hidup kamu hanya untuk yang kecil-kecil saja? Atau kamu mau bermimpi besar? Makanya aku selalu bilang, make your dreams bigger than your fears. Dan notifikasi-notifikasi biasanya pembelian pay later itu malah nominalnya kecil. Cuma menjadi suatu kebiasaan yang memang untuk membiasakan. Sangat berbeda loh dengan kita, misalnya generasi kita nih ya dulu. Pakai credit card, aku dulu beneran hanya untuk transaksi-transaksi besar. Misalnya untuk liburan atau beneran bayar rumah sakit gitu. Cuma susahnya pertanyaannya, itu balik lagi, orang ketika menggunakan uang tidak ada intentionnya. Jadi pertanyaan aku, ketika kamu mau menggunakan pay later ini, intentionnya apa? Buat aku nggak haram, kenapa? Karena kalau buat aku itu part of cash flow. Aku bisa bayarnya belakangan kalau pakai credit card gitu kan. Dan semuanya tercapture dalam satu tagihan. It's a very smart tools gitu. Tapi utang dengan intensi yang salah justru akan membuat hidup kamu lebih bermasalah. Iya, gue jadi inget sih dulu salah satu bos gue pernah share gitu during lunchtime. Dia bilang kalau misalkan kamu punya uangnya, pakai kartu kredit itu harus. Karena menurut dia, lo kan punya uangnya, pakai aja kartu kreditnya. Ujung-ujungnya kan lo bisa bayar. Yeah. Karena begitu menggunakan kartu kredit, ada banyak hal yang bisa kita dapetin ya. Salah satunya mungkin diskonnya, Diskon merchant, diskon merchant, dapat poinnya, miles dan lain sebagainya. Jadi dia dari situ gue jadi mikir, oh iya selama ini gue takut untuk pakai kartu kredit karena takut kebablasan, takut ini. Nah itu kan EQ-nya berarti belum nyampe ya secara emosional, mungkin karena kita ngerasa wah limit 30 juta nih, gesek terus deh. Padahal tabungan cuma 5-10 juta. 5-10 juta. Nah satu hal lagi nih, sebenarnya dengan kita menggunakan credit card, kita itu membangun credit history. Oh apa tuh? Gue gak pernah dengar malahan. Nah, ketika kamu menggunakan credit card, sebenarnya bank itu memberikan kepercayaan untuk kamu menggunakan limitnya. Ya kan? Dari limit itu, dari penggunaan kamu akan terlihat apakah kamu membayar tepat waktu, apakah kamu kena penalti, apakah kamu kena ini. Nah, ketika kamu menggunakan credit history itu, bank tuh sudah bisa mengukur tingkat resiko kamu. Nih orang layak gak ya dapat pinjaman? Nih orang layak gak ya limit cardnya dinaikin? Dan ini bisa menjadi salah satu scorecard yang dipakai oleh bank untuk kamu dapat KPR. Sama kayak kita health check nih, kan kelihatan nih kesehatan kita kayak apa aja gitu. Nah bank tuh sama, ketika kamu dilihat sebagai nasabah yang punya misalnya produk investasi, produk tabungan, kredit card, penggunaannya seperti apa, kamu menyisihkan atau enggak, karakter kamu sebagai penerima kredit itu udah terbentuk. Tanpa kita sadari itu semua ter-record. Ya, so salah satu hal yang sebenarnya aku pengen encourage buat orang tua, bukain deh tabungan buat anak-anaknya. Dan ketika uangnya full,
di salah satu bank, that's the capital. Capital di bank itu adalah power kamu untuk menggunakannya. Oke. Termasuk one day misalnya mau jadi entrepreneur kayak lo gitu. Oh, credit risk-nya oke, ini sebagai personal oke loh. Karena udah membangun history, Yes. financial history itu. Yes. Oke. Ngomongin tadi lo sempat nyentuh tentang KPR. Kalau dari data yang gue punya dari salah satu website properti di US, Ya. bahwa 2 dari 3 orang Gen Z itu pengen banget punya rumah sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat harga rumah kan nggak ada yang murah ya, Nggak masuk maksudnya nggak akal masuk akal harganya, apalagi kalau bisa di Jabodetabek gitu. Ya. Salah satu caranya lo nabung sampai ketemu uangnya, baru beli rumahnya. Ya. Tapi mungkin di 10 tahun lagi harga rumahnya udah naik, jadi selalu kejar-kejaran. Ya. Atau lewat KPR. Menurut lo seberapa realistis sih para Gen Z ini punya rumah? Satu, yang kedua gimana caranya yang paling realistis? Oke, paling realistis beneran deh, punya tabungan. Sekarang belum punya rumahnya tapi punya tabungan. Dan gunakan uang kamu itu intentionnya memang buat DP rumah. Aku itu pertama kali punya rumah 30-an plus sebenarnya. Juga gak muda-muda banget. Cuma mungkin sekarang tantangannya buat Gen Z punya rumah pertama itu jauh lebih di usia nanti. Karena dari behavior Gen Z juga yang mereka suka tuh flexibility. Jadi punya rumah jauh tapi capek di jalan juga gak mau. Biasanya Gen Z yang mengejar punya rumah yang sudah memiliki keluarga terlebih dahulu. Jadi kalau mau punya rumah pertama, maybe this is not your dream house. Tapi this is your first house. Tapi challenge-nya lagi, sanggup gak tidak memiliki akses kenyamanan ke hal-hal yang experience tadi. Nah, kapan sih sebenarnya Gen Z bisa punya rumah? Belajar dari COVID ini aja ya, aku melihat di angkatan kita banyak yang jual beli rumah. Karena memutuskan, oh ternyata di usia nanti 40-an saya pengen bukan di sini gitu. Nah, ketika kamu membeli rumah, kamu bayangkan apakah ini rumah yang pengen kamu tempatin 10 atau 20 tahun yang lagi. Karena biasanya banyak juga nih yang cuma ikut-ikutan gitu. Oh pengen rumahnya gini di sini gitu. Tapi can you imagine yourself 10 atau 20 tahun lagi ada di situ. Jadi cara membeli rumah balik lagi tadi. Tabungan baru investasi. Cara melakukannya gimana? Dengan financial planning. Nah tadi aku lupa bilang kalau financial planning itu tujuannya ada 2. Yang pertama mengamankan. Yang kedua menumbuhkan. Hal pertama yang harus diamankan itu adalah dana darurat dan proteksi. Kenapa proteksi? Yes, proteksi sini bisa BPJS, bisa asuransi. Karena biaya health dan education itu yang paling mahal. Yang akan mengganggu keamanan yang pertama, dana darurat. Baru kalau kedua hal ini sudah kita amankan, kita lanjut ke growing asset. Dengan investasi dan kalau udah kaya banget berarti lanjut ke legacy. Kalau sepengalaman gue, waktu in terms of time itu bisa menjadi sahabat kita. Kalau kita masih muda banget kita bisa invest terus nanti mungkin kayak kita beli emas di 15-20 tahun lalu, sekarang mungkin harganya udah mahal. Tapi time juga bisa jadi musuh kita karena sesuai perjalanan milestones hidup kita akan lebih banyak, misalkan ada lulus kuliah, mau ambil S2, married, punya anak, mungkin orang tua sakit dan lain sebagainya. Jadi sandwich generation. Gimana akhirnya lo sebagai CFP ngelihat waktu, unsur waktu itu, element of time di dalam perencanaan keuangan klien? Ya, sebenarnya penting banget. Kenapa memisahkan antara short term sama long term? Kalau medium nggak terlalu. Karena sebenarnya banyak hal yang kita melihat secara di depan mata gitu. 50.000 hari ini nggak ada artinya gitu. Ya udah deh jajan aja, ya udah deh pakai aja gitu. Tapi ketika kita compounding 7 hari aja itu udah 350.000. Iya kan? Sebulan aja udah 1,4 juta. Nah, pengeluaran 50.000 yang tidak terasa hari ini dalam 1 bulan lo udah bisa dapetin 0,5 gram emas sekarang. Ya, nah kita ngomongin agak jangka panjang nih gitu. Ya nggak usah panjang-panjang deh. Oktober 2014,
gue beli emas. Waktu itu nanya sih ke suami gue gitu, ini mahal deh Beb gitu. Berapa sih sekarang emas? 1,3, 1,2. Cuma waktu itu gue lagi takut banget menyentuh saham, kripto. Pokoknya lagi takut banget. Ya udah deh, bismillah beli aja. Dan alhamdulillah ada program pembiayaan cicilan emas. Jadi aku bisa beli emas nih 100 gram, tapi bisa dicicil 5 tahun. Harga fix hari itu. Jadi mau harganya naik kayak apa tuh gak apa-apa. Itu Oktober 2014. Oktober 2025, Februari, berarti kan sekarang 1 tahun 4 bulan. Harga emas itu udah 3 juta. Time itu gak pernah ada yang tahu. Tapi kenapa aku tetap yakin beli emas, gara-gara jadi waktu itu lagi mau diundang jadi narasumber, ngecek harga emas. Coba lo tebak deh harga emas tahun 94. 94 udah lahir kan lo? Udah SD kan? Gue lagi nebak-nebak nih 94 Iya. itu kayaknya 300.000 masih? 94 ya, lo 300.000. Bener atau enggak? Salah. Oh salah. Oke, 94 itu kan kira-kira 32 tahun yang lalu. Oh lebih murah lagi berarti? Lebih murah lagi. 100? 25.000. Serius? Jauh banget ya tebakan gue. 25.000. 20 tahun kemudian kan gue nikah 2013-2014 lah. Harga emasnya 300.000. Oh itu baru 300.000 tuh ya? Itu baru 300.000. Itu pun udah hampir 10-12 kali lipat ya? 12 kali lipat. Okay. 12 kali lipat. Selama 2012-2017 harga emasnya di situ 300-500. Enggak pernah kenapa-napa. Tapi ketika krisis jebret naik tuh Covid 800-900 sejuta. Terus ketika sejuta semua orang udah bilang itu mahal. Sekarang 3 juta nggak pakai krisis Covid, ya kan? Pertanyaan gue adalah setiap krisis itu menghasilkan harga emas sebagai aset itu naik. Kita kan hidup 30-an tahun plus-plus ya Ki ya. Ya lo sama gue kan 30 tahunan plus-plus ya. Jadi kita ngerasain krisis 98, krisis 2008, krisis 2020. Jadi intinya krisis itu ada. Tiap 10-12 tahun sekali tuh ada. Dan ini salah satu alasan kenapa you cannot beat the time gitu. Kamu cuma harus setiap saat kamu berpikir uang kamu ini bisa dibelikan aset mana ya yang membantu kamu bertahan hidup 20 atau 30 tahun lagi. Jadi buat aku time itu bisa dihitungnya hanya dengan seperti itu. Kenapa sekarang aku sangat menghindari aset-aset beresiko? Market is full of uncertainty. Utang, GDP itu lagi semuanya tinggi. Semua punya reaksi-reaksi yang sangat berbeda geopolitiknya dari 3 ataupun 5 tahun yang lalu. Aku tidak mau berspekulasi. I still put my hopes untuk investasi yang aku tahu kalau krisis naik lagi aja. Jadi apa? Share dong secara personal lo lebih percaya instrumen apa saat ini ya? Saat ini I believe ada di gold. Dan kalau punya uang berlebih, I think it's the best time untuk buy property. Properti ya? Oke. Kenapa aku bisa bilang gitu? 2015 tuh aku ngambil KPR. Bunganya itu 10,75. Hari ini kalau ngambil KPR, bunganya tuh macem-macem. Ada yang dari 3 sampai 5% untuk jangka waktu 3-5 tahun, tapi kalau mau fix sekitar 8 tahunan, itu bunganya di sekitar 7 atau 8%. Karena actually kita berada di environment low interest risk. Oke. Gue tertarik ketika lo ngomongin harus beli properti. Ini ada cerita dari salah satu kenalan gue lah. Dia sebenarnya punya uang untuk beli rumah, tapi keluarga ini memutuskan untuk ngontrak. Sampai sekarang mereka bahkan gak punya aset properti di usia 40 plus. Oke. Dia bisa ngontrak rumah di Pondok Indah setahun itu sekitar 200 jutaan. Setiap 3-4 tahun bisa pindah rumah dengan kisaran 200 juta. Kalau udah kemahalan, udah mulai naik, dicari lagi. Tapi selalu tinggal di daerah Jakarta Selatan.
Dan gue nggak pernah nanya alasannya apa, tapi gue pengen tahu point of view lo. Kalau misalkan ada orang yang memutuskan, udah deh gue memutuskan untuk kontrak aja. Ya. Apakah itu salah atau enggak? Kemudian kalau misalkan dia putuskan untuk kontrak, baiknya uang lebihnya yang nggak dipakai untuk beli rumah diputar jadi apa ya? Oke. Ini pendapat my own ya gitu. Menurut aku dia punya kapital yang sangat besar. Sehingga biaya kontraknya itu sudah dihasilkan dari instrumen investasi. Biasanya kalau mereka-mereka ini yang melakukan hal seperti itu, yang aku tahu selain level investmentnya tinggi, they know market seasonnya tuh seperti apa, kapan bisa menghasilkan cuan dari market. Karena biasanya mereka-mereka ini satu mendapatkan income-nya dari dividen saham ataupun dari dividen ownership di perusahaan. Yang kedua dari capital gain. Karena gue nggak tahu ya temen lo kerja apa, Gak apa-apa. temen lo kerja apa, tapi biasanya beberapa orang yang melakukan hal ini yang aku tahu salah satu reasonnya itu. Yang kedua, mereka bisa jadi owner of the company. Jadi biaya rentnya itu dibebankan sebagai beban perusahaan. Tapi kalau misalkan kita pakai dengan sudut pandang Gen Z misalnya, sekarang misalkan rumah yang bisa kebeli di harga berapa sih? 1M misalnya, DP-nya 20% ya? Ya. 200 juta. Misalnya gue Gen Z nih, gue udah ngincer ada rumah nih 1M, Ya. tapi mungkin kan 1M nggak mungkin di Jaksel, mungkin agak sedikit Tangsel lah. ya, Depok, Tangsel gitu. Yes. Gue udah punya 200 juta, penghasilan gue sebulan misalnya 20 juta, 15-20 juta gitu ya. Gue bisa DP rumah, tapi at the same time misalnya gue bisa ngontrak nih di daerah Jakarta Selatan agak pinggir yang setahunnya 70 juta gitu misalnya. Yes. 70 juta kan sebulan sekitar 6 jutaan ya gue bayar ngontrak gitu. Lo lebih rekomendasiin tetap beli rumah? It depends. It depends. Atau ngontrak itu tetap bisa jadi alternatif? Gue pun gue pernah tinggal di apartemen, pernah tinggal sama mertua, pernah ngontrak juga, punya rumah juga, udah pernah gitu ngerasain semuanya. It depends on the life stages yang lo pilih. Karena menurut gue orang ngontrak salah satu alasannya, pertimbangannya adalah gak mau tua di jalan. Yang tadi lo bilang harga rumahnya tuh udah gak masuk akal, dan salah satu pertimbangannya adalah ngontrak. Yang kedua pertimbangannya adalah, tadi gue nanya, lo mau pensiunnya di mana? Karena mungkin lo hanya akan beli rumah nih sekali seumur hidup. Apa iya lo mau pensiun di tengah kota atau yang seperti apa? Gue tidak pernah melarang. Karena beberapa orang yang ngontrak gitu yang gue tahu punya rumah, ada yang di luar negeri, ada yang misalnya dari gue punya rumahnya di Bali karena gue mau pensiunnya di Bali. So when you make a financial planning, every big decision, dan house itu one of the biggest decision, lo tanya, ini mau jadi rumah yang seperti apa? Karena jual beli rumah nggak segampang itu loh gitu, dan ada emotional, ada personal attachmentnya juga gitu. Iya, itu salah satu yang nggak pernah gue pikir sih, bahwa kalau beli rumah itu bukan tentang saat ini, tapi lo mau end up-nya atau pensiun atau mau menghabiskan waktu tua lo di mana gitu ya. Yes. Salah satu yang aku bilang ketika orang mau beli rumah adalah, when you buy a house, you buy your future life. Iya dong, bisa nggak 10-20 tahun lagi lo masih ada di rumah itu. Kecuali memang intentionnya, oh enggak Mbak Al, aku cuma mau 5 tahun di sini. Ya kalau cuma 5 tahun ngapain, ngontrak aja dong gitu. Oh gitu. Tapi aku pengen banget punya rumah. Berarti pikirannya yang harus kamu lakukan adalah beli rumah yang seperti apa yang bisa aku sewakan ya. Itu dua intention yang berbeda gitu. Al, dari data terakhir dari OJK, literasi keuangan orang Indonesia tuh sebenarnya udah nyampe 65%, tapi masih ada 1 dari 3 orang, berarti literasinya tuh masih belum nyampe lah gitu ya, belum sampai situ. Kan di dalam jurnal Money Bestie ada IQ, berarti tadi kan IQ ya, literasi, ada EQ. Yeah. Apa sih yang harus ditingkatkan dari setiap orang, terutama di bagian EQ-nya, apa yang mesti dikembangkan lagi supaya mereka lebih bijaksana gitu dalam pengeluaran? Belajar merencanakan. Kita tuh dari kecil jarang
ajarkan untuk merencanakan sesuatu untuk diri kita. Every decision itu biasanya given. Orang tua kita sudah membuatkan decisionnya tanpa memberitahu kita konsekuensinya apa. Rata-rata kayak, kamu ambil jurusan ini deh gitu, biar gampang dapat kerjanya. Tapi nggak pernah diberi mimpi, nggak pernah diberi harapan, tidak pernah kita diberi kesempatan untuk membuat perencanaan dan memperjuangkannya. Nah itu mungkin yang membuat aku merasa bedanya budaya Indonesia sama misalnya budaya negara-negara yang jauh lebih maju. Nah yang kedua, kita itu dibuat selalu asas kekeluargaan, semua untuk lebih banyak orang dibandingkan diri kita. Jadi untuk memperjuangkan diri sendiri tuh yang tadi aku bilang, terkesan selfish, terkesan egois, padahal it's okay loh. Tapi sekarang aku melihat anak-anak muda sekarang tuh lebih berani voice out, lebih berani mau membuat perubahan, lebih berani untuk speak for themselves more. Jadi secara emosi mereka jauh lebih mengenal who they are. Kalau kita menurut aku lebih dibentuk oleh orang tua, sedangkan seharusnya kita membentuk itu sendiri dari diri kita. Makanya banyak orang yang berprosesnya tuh telat, dibilangnya late bloomers gitu. Kenapa ya? Oh, gue baru tahu ini ya gitu. Karena kebebasan untuk berpikir, memperjuangkan sesuatu and take action itu baru didapat mungkin setelah mereka punya bekerja dan keluar dari rumah. Kita nggak terbiasa untuk merencanakan keuangan ya. Yeah. Kita ngelihat mungkin perencanaan keuangan itu ya just another extra task gitu, jadi kerjaan tambahan aja. Yeah. Tapi sebenarnya dari pengalaman lo, apa sih yang lo lihat dari orang yang nggak merencanakan keuangan dengan orang yang merencanakan keuangan, sehingga gapnya kelihatan, yang membuat orang akhirnya, oh iya berarti gue harus merencanakan keuangan ya karena ada benefitnya nih buat gue. Benefitnya itu lo bisa hidup lebih tenang. Karena kita tahu apa yang kita punya, kapan kita harus keluarkan, dan berapa yang bisa kita simpan. The exact numbers aja tuh udah berbeda. Sedangkan orang yang tidak mau mengatur keuangannya selalu berharap biasanya esok akan lebih baik dan akan ada orang yang terus membantu kita. Jadi kasarnya justru non-benefitnya itu dibebankan kepada orang yang jauh lebih bertanggung jawab. Ya nggak? Ya, benar. Misalnya in the family gitu, kayak misalnya ada si anak emas yang apa-apa aja boleh, sedangkan misalnya kakaknya yang lebih berjuang, lebih punya pekerjaan bagus karena dia berusaha dan segala macam. Ketika adiknya gagal, yang harus membantu tuh kakaknya. Because of what? Karena kakaknya lebih plan, kakaknya lebih prepare. Planning itu membantu kamu untuk prepare hal-hal yang buruk gitu. Sama kayak misalnya gimana ya, kayak lo ke peramal gitu, dikasih tahu hal-hal yang buruk terjadi, lo lebih berhati-hati, lo lebih merencanakan gitu. Tapi kan financial planning gue gak harus nakut-nakutin lo buat lo lebih berencana. Justru itu menyadarkan lo ada resiko apa aja ya di dalam hidup ini gitu. Oke. Ada gak sih orang udah dibikinin kayak gitu akhirnya gak dijalanin? Ada. Ada banget. Jadi apa yang membuat mereka? Jadi gue juga suka bingung gitu loh, kayak ada beberapa klien misalnya habis konsultasi, analisain ini gitu. Yuk coba rugi dikit deh gitu, jual dikit deh ini, rugi dikit gak apa-apa. Tapi kalau kita pindahin nih misalnya ke sini, kamu bisa jauh lebih untung gitu. Nah kadang kita tuh gak mau rugi dikit, yang dipikirinnya tuh rugi terus gitu. Tapi mereka lupa rugi dikit itu juga bisa jadi rugi lebih banyak loh gitu. That opportunity cost, lo bisa mana nih? Bisa lebih profit, bisa lebih rugi. Cuma gue juga gak tahu kenapa ya gitu. Orang tuh terlalu takut untuk rugi dibandingkan mengambil kesempatan untuk menjadikan ini lebih baik. Iya. Contoh nih ya yang gue kesel tuh kayak misalnya suruh beli emas dari tahun 2014 gitu. Kan tadi gue bilang kan 1,4 gitu. Terus ketika 2 juta, klien gue nelfon lagi gitu. Mbak ini udah 2 juta. Lah kemarin gak beli gitu. Iya habis aku pikir bakal turun gitu. Kayaknya narasi tentang emas gak pernah ada yang bilang bahwa emas itu murah. Kayak sekarang 3 juta pun ini udah kemahalan. Ini akan crash bentar lagi. Kayak semua orang akan mikirin bahwa kayaknya bakal turun nih, nungguin turun emas kayaknya. Pernah gak sih lo ada pengalaman emas turun? Ini kan kemarin sempat 3 juta, terus turun ke 2,8, sekarang balik lagi 3 juta. Nah biasanya kalau kita lihat chart tuh memang ada masa-masa
koreksi-koreksi di sekitar situ. Nah kalau sekarang secara chart mungkin aku bisa bilang supportnya itu di 27-28 karena dia belum nyentuh ke 26 nih gitu. Jadi ini mungkin adalah antisipasi harga yang baru 2,8 3 juta, 2,8 3 juta. Tapi ya udah coba aja tarik garis ke 30 tahun yang tadi Nggak aku pernah bilang turun, bener. nggak akan turun lagi gitu. Paling turunnya kecil-kecil lah gitu. Masih ngomongin tentang EQ nih, emosional, tentang financial. Sering juga gue dengar orang belanja bukan karena kebutuhan, tapi mereka karena gue lagi stres aja, kayaknya gue lagi butuh deh, karena gue misalkan lagi ada deadline, karena gue lagi padahal belum gajian, ya udah deh, gue pokoknya belanja untuk kesenangan diri dia. Gimana lo melihat hal ini yang semakin banyak orang lakukan? Gue sebenarnya melakukannya. Oh benar, serius? Tapi dalam nominal kecil. Oke, contohnya apa yang lo beli? Bukan emas kan? Enggak sih, mungkin lebih kayak gue suka banget es krim vanilla gitu, yang enak gitu kan. Jadi kayak misalnya lagi bete, and then I just wanna have it, it's okay gitu. Tapi jarang banget, hampir nggak pernah gue beli sesuatu yang mahal banget karena lagi impulsif. No such things. Jadi balik lagi, ketika kamu merasakan mood buruk, hari jelek atau apa, balikin lagi intentionnya. Oke. Ketika aku mau belanja, aku keluarin uang segini, ini bikin aku lebih baik atau cuma sesaat aja ya? Karena yang orang suka lupa, the intention itself gitu. Oke. Jadi butuh kedewasaan dalam menghadapi entah internal lo kebutuhannya apa sama keadaan uang lo ada berapa gitu. Abis kan. kayak misalnya gue mau beli apa gitu, tas branded gitu, yang 2 juta, 3 juta gitu. Terus begitu sebelum itu hilang gue mikir, nanti kalau ini hilang gue pakai 2 juta 3 juta, gue nyarinya gimana lagi ya gitu. Iya, itu banyak Jadi banget. Jadi thought process agak rempong sih emang orangnya gitu. Tapi balik lagi tanya, oke, kalau aku habiskan 2 juta 3 juta ini worth my time tuh berapa? Usaha aku tuh seperti apa gitu. Dan salah satu hal untuk ibu-ibu ya yang bisa, atau kakak-kakak nih gitu yang hobi spending gitu, let's do audit lemari. Kenapa? Suruh istri lo ya nih ya, atau anak lo deh gitu, kak gitu, misalnya si kakak gitu, coba deh keluarin semua barang yang ada di lemari kamu, inget gak harganya berapa, nanti kita jumlahin bareng-bareng. Itu bikin lo gak pengen belanja, atau bikin lo lumayan nyesel dan nyesek gitu. Oh, isi lemari gue ternyata misalnya bisa beli 1 motor ya gitu. Apalagi mereka tahu harga sekarang udah gak setinggi itu kan. Yes. Iya, gue jadi mikir deh kayaknya itu adalah. Nanti kabarin gue ya berapa live audit. Iya benar. Lemari istri. Oke. Sekarang gue mau lebih ngomongin tentang jurnal Money Bestie bikinannya Alia Natasha. Menurut gue setelah lihat dari depan sampai belakang ini praktikal banget dan interaktif. Mungkin lo boleh share bagian mana yang paling menurut lo bermakna dan bisa membantu banyak orang. Yang mungkin sekarang ini gitu ya lagi banyak hal-hal yang gak mengenakan gitu. Menurut gue Money Bestie ini adalah cara aku ingin menyampaikan kalau kita tuh harus lebih percaya sama diri kita. Karena uang itu akan mengikuti our self-worth, our identity. Bukan uang yang menentukan identitas kita, tapi banyaknya uang ditentukan oleh behavior kita. Makanya di sini ada satu section tentang the superpower of self-asset. Aku bacain ya. Jadi hal terbaik yang dimiliki manusia bukan sekedar harta, pekerjaan, atau status sosial. Tapi aset terbaik dan paling berharga adalah otak kita sendiri. Oke. Dan sejujurnya jarang orang memberikan waktu untuk otaknya berkembang. Dengan intention, lagi-lagi intention. So kalau otak kamu itu, nah sekarang gue nanya nih, kalau seberapa sering lo olahraga seminggu? Bisa 4 kali, 5 kali. Dengan tujuan salah satunya pasti membentuk body muscle kan Ki? Betul. Nah pertanyaan gue, seberapa kuat your financial muscle? Mungkin gak sekuat itu. Karena gue gak jarang banget melakukan si. Yes. Jadi menurut aku sekarang waktunya kita juga melihat our power, our asset gak cuma tubuh. Otak kita itu juga harus dilatih nih muscle-musclenya. Makanya
financial muscle itu sangat berpengaruh kepada keputusan finansial kita. Gimana caranya ngebangun financial muscle? Ya salah satunya misalnya dengan mengkonsumsi informasi tentang keuangan. Yang kedua, muscle-nya dibentuk oleh apa? The way you taking action, gitu kan. Muscle-nya gimana nih biar makin kuat? Kelola emosinya. Karena kita tidak dibiasakan untuk membangun that kind of muscle. Semua selalu bilang health, body, and mind gitu. Tapi semuanya nggak bisa health kalau your financial conditions juga nggak healthy gitu loh. Jadi makanya penting yang di bagian bab itu. Yes. Jadi menurut aku kalau mau menggrow your income, yang diperbesar dulu adalah self assetnya. Oke. Jadi pengetahuan, Financial knowledge-nya, financial emotions-nya, makanya dibaca di Money Bestie. Dan lupa belinya di mana? Kasih tahu dong. Yang mau beli bisa beli di websitenya Fill the Blank Space. Nanti aku share linknya. Atau juga ada kok di toko Oren. Oke, menarik banget. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat entah itu ngisi jurnal ini, meningkatkan IQ, EQ, tujuan orang kan pengennya financial freedom. Ya. Ini gue kayaknya udah denger terms ini dari 20 tahun yang lalu gitu ya, financial freedom. Sebenarnya ini ilusi atau enggak? Karena menurut gue sampai sekarang pun kayaknya tetap masih ngejar secara financial growth. Jadi lo gitu. juga masih belum merasa financial freedom kan? Apa jangan-jangan gue salah mentranslate financial freedom itu artinya apa gitu? Nah kalau menurut gue definisi financial freedom yang gue pengenin di 20-an itu berbeda dengan definisi yang gue pengenin di 30-an. Jadi mungkin pas 20-an salah satu freedom yang gue pengenin adalah menjadi seorang entrepreneur. Punya pekerjaan yang bisa dilakukan anytime, anywhere dengan klien yang aku pilih. Ini freedom? Freedom. Oke. Jadi sebenarnya financial freedom tuh bukan kita bebas melakukan apa aja gak mikirin duitnya. Justru financial freedom itu bisa dibangun ketika kamu punya sistem di mana uang kamu memang menghasilkan. Bukan berarti kita gak punya penghasilan? Enggak. Oke. Nah uang yang menghasilkan itu mensupport mungkin sebagian dari biaya hidup kamu. Mungkin belum full ya gitu. Itu udah bisa disebut sebagai financial freedom? Yes. Karena paling tidak base-nya bukan lo lagi nih yang mikirin, bukan lo lagi yang mikirkan. Jadi financial freedom itu justru diciptakan dari seberapa besar tabungan dan investasi kamu bisa menghasilkan return yang mensupport biaya hidup kamu. Oke, contohnya gini, misalnya gue punya investasi saham. Ya. Dapat dividen tiap tahun. Walaupun dapatnya setahun sekali, kalau dibagi 12 lumayan lah bisa bayar listrik misalnya. Atau mungkin dividennya itu dipakai buat satu bayarin asuransi keluarga lo, karena itu kan tahunan. Jadi lo harus punya pool bucket yang mensupport biaya-biaya kehidupan lo. Tapi ingat ya, semakin mahal biaya hidup lo, semakin mahal tuh harga financial freedom lo. Bukannya gue tidak membolehkan lo hidup mahal, enggak, tapi semakin gede aja capital yang harus lo kumpulin untuk mendukung gaya hidup lo. Oke. Dari sepanjang perjalanan hidup lo sampai sekarang dan lo jadi consultant, what is your biggest mistake sih dalam pengambilan keputusan terkait dengan financial? Percaya sama orang. Kayak dalam banget ya, percaya sama orangnya ditekenin banget. Iya, jadi tahun 2021 gitu aku dikenalin lah sama seseorang yang bikin skema reksadana kripto. Orangnya oke, punya nama oke, punya network yang oke gitu. Dan enaknya memberikan gain, maksudnya ada return nih tiap bulan yang bisa lo ambil. Oke lah 2%, 3%, ada pernah 10%. Tapi karena aku mikir dulu, ini akan gue pakai untuk dana kuliah anak-anak. Jadi keuntungannya selalu compound, gak pernah gue ambil. Yang terjadi tahun 2023 platformnya tutup. Wah serem banget. Padahal itu setelah 9 tahun ya? Enggak, 3 tahun ya? 3 tahun. Nah crypto crash kan, jadi turun. Tapi 2024-2025 kan rally lagi kan? Bener. Tapi company-nya tutup. Nah ini cara gue berdamai juga waktu itu susah. Kenapa? I feel so stupid gitu.
mempercayai orang, ternyata on paper yang bagus, orang yang dikenalkan dengan network yang oke tidak selalu menjamin investment ataupun bisnis itu selalu bisa jalan dengan baik. Sekarang aku balik lagi, jujur kayak sangat berhati-hati dalam memilih aplikasi finansial at this moment. Jadi kayak ke beberapa teman ataupun klien tuh aku bilang let's go back to banks product deh gitu. Kita cari nih yang aman seperti misalnya reksadana, obligasi, reksadana USD, any product banks itu jauh lebih aman dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena bank itu memiliki resiko yang sangat tinggi dan sangat terukur, jadi mereka lebih mengkurasi gitu. Oke. Kayak pengalaman lu mirip juga sama gue, bener banget kalau misalkan terlalu percaya sama orang tuh hasilnya bisa menjadi buruk. Lo in terms of invest atau business? Invest. Jadi waktu itu sama juga gue dikenalin sama orang dan dia di company lama gue adalah salah satu karyawan juga dan banyak yang invest di situ. Instrumennya sapi. Oh, oke. Jadi investment di Sering situ. tuh gue denger ada sapi, jati, bener. kebun apa gitu. Terus kita harus masukin certain amount of money. Setiap bulan kita dapat lumayan, angkanya agak nggak masuk akal sih, 7-8%. Pokoknya kalau udah sebulan? Sebulan atau 6 bulan ya lupa deh. Pokoknya angkanya too good to be true lah. Tapi karena banyak orang yang masukin ke situ dan wah si ini masukin segini, sini masukin segini, ya udah deh. Gue dikit aja. Dikit pun itu sebenarnya hitungannya gede buat gue. Gue ambil yang paling dikit, tapi itu udah gede. Akhirnya belum sempat dapat returnnya, tiba-tiba berurusan dengan pengadilan. Jadi ribet banget. Akhirnya uangnya nggak bisa ditarik, bikin paguyuban segala macam. Setelah 15 tahun nggak keluar juga. Oh itu udah 15 tahun yang lalu. Udah skemanya 15 masih sama tahun. aja ya. Sama Cuma aja. beda produk nih. Iya, dan itu secara institusi ada PT-nya, tapi mungkin dia bukan sebuah perusahaan yang gede-gede banget. Cuma putarannya katanya sih besar secara report. Yang kedua yang gue ikutin, abis itu gue pindah ke institusi yang lebih resmi, reksadana. Oke. Masukin nih reksadana, udah deh ambil yang pendapatan tetap aja. Itu juga sama, setahunnya gede tuh, 9%, 10%, too good to be true kan. Masih oke sih sebenarnya. Masih oke ya? Itu tahun berapa? Ingat? Gue mulai masukin 2022 sampai 2024 masih lancar. 2025 tiba-tiba salah satu produknya berkasus. Oke. Panik kan, tiba-tiba dari tempat gue beli di sekuritas diblok, di freeze. Reksadana ini nggak bisa dibeli. Panik kan gue, aduh nih uang untuk kuliah anak-anak lagi. Gue coba jual. Ternyata kalau reksadana yang di freeze, dijual masih bisa untungnya. Oh oke. Begitu gue baca berita gue jual. Nggak tahu sekarang sih, gue udah nggak ngikutin lagi. Jadi lo terselamatkan? Terselamatkan, yang itu terselamatkan. Hampir lah, maksud gue nggak tahu sekarang perusahaannya kayak gimana. Tapi itu di berita udah banyak, udah berurusan dengan polisi, di pengadilan segala macam. Waduh, walaupun bukan produk yang gue beli ya. Produk yang lain lah yang bermasalah itu. Jadi akhirnya membuat gue lebih hati-hati dan jadi bingung gitu mau percaya apa ya. Mungkin ya instrumen emas salah satu yang bisa di ini, tapi ya secara security-nya harus dipikirin juga. Gimana cara lo nyimpen kalau emas? Safe deposit. Paling aman itu ya masih ya? Sejauh ini iya, tapi ada jumlah kecil yang kita keep di rumah tuh juga ada. Oke. Nah Al, gue mau ngomongin tentang keluarga nih. Mungkin banyak yang nonton juga keluarga kecil, baru membangun keluarganya. Sebenarnya yang megang uang tuh harusnya paling ideal apakah suami istri, emang harus suami pegang sendiri, istri pegang sendiri, atau semuanya istri yang pegang atau semuanya suami yang pegang? Menurut lo idealnya gimana? Kalau lo gimana? Kalau gue masing-masing pegang. Gue pegang, istri gue pegang, dia kelola untuk yang berhubungan rumah tangga, gue berhubungan masa depan. Oh, oke. Gue sama-sama megang sih. Cuma memang ada kita mungkin karena dua-duanya pekerja ya, Oki juga sama istrinya pekerja. Jadi kita tahu cara bertanggung jawab dengan uang dengan baik. Jadi tinggal dibagi perannya tuh mau seperti apa. Tapi akan susah kalau hanya single income, misalnya income-nya cuma satu. Jadi yang langsung dibagi adalah peranannya. Kalau misalnya istrinya dikasih gitu, istrinya tidak bekerja, tidak menghasilkan, dikasih. Nah ini pertanggungjawabannya seperti apa? Karena yang susah gini, sebelum kita ngomongin keluarga ya, banyak orang kayak, oh ya kita terbuka nih secara finansial gitu, gaji lo berapa gitu.
pembukaannya dari gaji. Nah, sebenarnya ada another step yang harus diomongin. Ketika dalam berhubungan keluarga ataupun sebelum berkeluarga, pertanyaannya jangan pakai gender. Tapi kamu siap nggak membiayai aku kalau aku kenapa-napa? Karena yang tadinya mungkin suaminya breadwinner bisa jadi nanti setelah menikah istrinya yang breadwinner. Dan ternyata banyak juga yang berpikir, nyokap gue kerja, ngebiayain hidupnya sendiri. Lo kalau mau jadi istri gue, dia ikut rules yang seperti ibunya. Ya lo kerja, lo membiayai diri lo sendiri. Sebenarnya bukan siapa harus memegang apa, tapi rules yang kalian mau bangun tuh seperti apa. Oke. Nah, dulu lo mencapai kesepakatan itu gimana? Tiba-tiba nggak aja? ada sih, tiba-tiba aja terbentuk. Masa? Iya. Oh ini contoh keluarga yang sangat bertanggung jawab ya gitu. Kalau lo kan kayaknya penuh dengan ada SOP-nya gitu kan, ada misalnya auditnya, ada pembagian perannya. Kalau gue sih ya lebih go with the flow aja sih. Kelihatannya kayak gitu. Tapi jujur waktu mau nikah aku nanya gitu, kamu siap nggak bertanggung jawab sama aku? Itu dengan kondisi lo bekerja sama-sama bekerja. Gitu. Oke. Kalau nggak siap juga gue takut. Gitu. Kalau nggak siap nggak jadi nikah gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngelola keluarga kan sebenarnya kayak small company ya. Ya. Ada pemasukan, ada pengeluaran, ada tax yang harus dibayar, mungkin ada utang juga. It's like a small company lah. Dan ada banyak hal yang kadang-kadang kita nggak lihat pengeluaran itu sebagai kebocoran. Kadang-kadang kalau dalam perusahaan tuh ada kebocoran finansial yang misalnya ini kalau misalkan kita bisa cut subscription di sini atau kita cari pengurangan biaya transfer misalnya, itu bisa nambahin profit kita. Atau misalkan kalau di dalam keluarga bisa lebih memperbanyak tabungan buat masa depan kita. Kalau lo ngelihatnya kebocoran di keluarga yang kadang-kadang nggak dipikirin atau nggak dihiraukan tuh apa sih? Pengeluaran di bagian yang mana biasa jadi kebocoran? Biasanya silaturahmi. Satu silaturahmi, yang kedua biasanya biaya berobat orang tua. Oke. Karena nggak semua orang tua kita itu punya insurance. Benar. Ataupun punya BPJS yang tahu-tahu pas sakit tuh ternyata udah nggak aktif. Terus yang ketiga itu biasanya anak bulu alias anabul. Itu lumayan bocor sih gue gitu. Jadi yang namanya berkeluarga jujur pasti ada aja bocornya. Kalau aku mungkin di 3 hal yang tadi. Karena segala sesuatunya biasanya berhubungan dengan big expenses yang tadi. Nah, karena lo ngingetin, jadi gini. Cara mencegah kebocoran halus itu sebenarnya bisa. Caranya apa? Nah, tadi kan lo bilang kalau company itu dijalankan ada income, ada expenses. Yang biasanya langsung nih 12 bulan. Tapi ada yang namanya annual expenses yang hanya terjadi 1 tahun sekali. Nah, kebocoran-kebocorannya tadi aku bilang biaya silaturahmi, mungkin nggak cuma keluarga tapi seperti playdate, ulang tahun atau apapun itu. Biaya medical yang tiba-tiba biaya kesehatan tiba-tiba harus ngecek apa atau ada sakit apa, itu masuk di situ. Jadi coba cek selama 1 tahun biasanya kalian punya habit-habit apa yang hanya memang terjadi setahun sekali. Atau bisa nggak kalau di dalam perencanaan keuangan kita siapin sebuah kantong yang ini kebocorannya hanya boleh di dalam batasan ini, kayak misalkan untuk pets atau misalkan kalau untuk medical harus, mungkin sebenarnya susah ya. harus sebenarnya memang harus ada budgetnya, makanya sebenarnya itu semua harusnya dihitung seharusnya. Cuma kadang adjustment biaya, inflasi atau apa, nah itu kita cap aja sekitar 10 atau 15%. Di keluarga kan misalnya kita punya ada suami ada istri, jadi mungkin bisa bagi-bagi kontrolnya siapa terkait finansial. Buat yang hidup single, any advice? Karena dia juga yang menghasilkan, dia juga yang ngeluarin untuk kebutuhannya dia sendiri. Untuk kamu yang masih single dan menjadi single income, ingat hidup kamu itu tidak selalu tentang diri kamu. Tapi kalau kamu bisa fokus, kamu bisa build your asset jauh lebih besar lagi. Tuh gue nanya, waktu lo single fokusnya tuh ke apa Ki? Fokusnya ke sebelum nikah ya gitu. Ke diri gue sendiri sih memang akhirnya pengeluarannya, sama mungkin gue sisihin untuk investasi. Cuma mungkin gak sampai sejauh nanti kalau misalkan gue menikah, gue punya anak dan lain sebagainya gitu. Dulu sih waktu gue single, pikiran gue jujur ya pengen kaya cepet.
pokoknya pengen segala sesuatu. Jadi ketika aku punya itu mudah banget untuk memotivasi segala macam expenses. Yeah. Jadi memang pas waktu single aku ngerasa waktu tuh lebih banyak. Jadi dari waktu yang lebih banyak itu aku mulai belajar otodidak, belajar saham sebenarnya. Jadi if you are single, untuk trial errornya tuh lebih gede sebenarnya ruangnya. Tapi ketika lo nemuin formulanya, bisa cuannya juga jauh lebih cepat karena lebih tidak banyak beban finansial. So just focus on gimana caranya bisa membuat uang kamu bekerja. And always said gitu, uang gue mendingan dikasih kerjaan bisa menghasilkan, atau gue habiskan tapi bisa menyenangkan. Tapi ketika lo menghasilkan lebih, lo juga bisa menyenangkan diri lo lebih gitu. Nah itu pertanyaan gue selanjutnya tuh sebenarnya. Nah. Setelah lo married, berarti kan lo berbagi kan, ya Yeah. dengan pasangan lo, dengan anak-anak. Gimana akhirnya membagi untuk diri lo sendiri? Apa yang lo lakukan untuk keep your, ya bukan hanya kebutuhan sih, keinginan-keinginan lo bisa terwujud? Oke. Jujur, savings rasionya jadi lebih gede aja. Ada khusus untuk diri lo sendiri? Enggak juga sih. Oke. I think setelah menikah kayak my happiness itu ngelihat anak-anak happy. Aduh mak-mak banget ya. Mak-mak banget. Tapi percaya deh, itu yang tadi aku bilang, apa yang aku pikir membahagiakan aku di 20-an, ternyata setelah punya anak it's a very different. Oke. Jadi justru gitu ya, sekarang ketika anak-anak, jadi gini, mungkin your happiness juga ada seasonnya lah. Ketika anak-anak itu masih kecil, masih banyak pengeluaran, nggak banyak yang bisa aku enjoy. Tapi sekarang aku bisa enjoy jauh lebih banyak. Kayak misalnya, gue suka banget lari. Jadi buat gue race itu adalah my happy joy time gitu. Tapi bukan race yang ngejar pace ya gitu. Atau kumpul sama teman. Dimana dulu buat gue ketika kerja susah banget punya waktu buat teman gitu. I don't need a grand happiness gitu. I know literally apa yang bikin aku happy. Gimana kalau dengan budget untuk lo sama pasangan lo untuk honeymoon berduaan atau misalnya liburan berduaan, itu lo memang prepare atau memang ada postnya atau memang ini ada kebetulan ada lebih nih, yuk kita berduaan kemana gitu? Karena kan romance juga penting. Iya. Jujur emang ada budgetnya. Oke. Jadi kita budgetin dan kita memang punya agreement pas setelah 7 tahun kali ya gitu. Let's make a honeymoon date gitu. Misalnya keluar kota berdua atau even cuma staycation di dalam kota gitu. Tapi ketika ada budget lebih ya kita go further aja. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir gue. Kalau dari semua pengalaman lo dengan klien, dengan lo sendiri pribadi, apa sih yang akhirnya learning paling besar yang ngebuat orang kaya itu kelihatan kok dia kaya terus ya? Ada juga yang orang yang kok kelihatannya biasa-biasa aja, kok dia nggak naik-naik kelas terus, adanya di level yang itu aja. Apa sih yang perbedaan yang paling mendasar yang membuat kedua kelompok ini akhirnya berbeda banget? Ini in my point of view, yang pertama cara dia memantaskan diri. Kadang ada orang yang berjuang banget untuk kaya, dan itu yang justru bikin dia jadi miskin. Ada orang yang biasa-biasa aja, bahkan kayak pas aku cek financial conditionsnya kayak nggak mungkin gitu. Tapi dia memantaskan diri untuk menjadi yang berbahagia. Jadi setiap aku nanya, Mbak, ini dapat uang dari mana lagi? Iya, ada yang ngasih saya kerjaan. Iya, ada dapat komisi dari sini. Jadi beneran deh, yang namanya financials itu nggak cuma hitungan, nggak cuma gajian, nggak cuma apa. Itu cara kamu memantaskan diri kamu mendapat berkah sama rezeki itu seperti apa. Sama nih, misalnya gue nanya, lo kenapa bikin podcast ini? With this sharing, ya, I think opportunities ataupun help one day yang lo perlu itu akan ada. Karena menurut aku yang bikin orang itu jadi sukses ataupun terlihat tidak sukses adalah visibility-nya. Dia mau terlihat atau enggak. Yes. Dan itu juga yang bikin lo jadi content creator. Itu kecelakaan. Tapi ternyata juga selain menghidupi aku dan keluargaku, itu juga menjadi satu form di mana aku bisa dapat banyak opportunity, pembelajaran, and a very good friends. Yes. Terakhir, apa tipsnya buat kelompok yang
terlihat atau lagi struggle nggak bisa keluar nih, kayaknya gue pengen jadi orang kaya, atau misalkan kan yang masih single pengen buruan dapat uang yang lebih banyak, apa yang paling penting yang mereka lakukan sekarang? Yang paling penting itu changing the mindset. Kalau yang kamu kejar cuma kaya, kamu akan capek. Karena kaya itu proses. Pertanyaannya, proses seperti apa yang bisa bikin kamu kaya? Satu, screening misalnya dari pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan? Yang kedua, dari sini gimana caranya mengupgrade skill atau level di mana income aku bisa naik. Karena orang-orang yang levelnya naik atau dapat promotion, it's because their high skill and reliability. Jadi kalau kamu tidak berkualitas, uang pun tidak akan datang bikin kamu naik kelas. Oke, very deep. Thank you banget Al. Sama-sama. Terima kasih. Yes.